Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu dzalika dhalalul ba'id. Jadi begini Saudara ya. Ada satu hadis itu hadis mutasyabih. Pada saat itu hadis itu tentang bab penyakit menular. Nah, siapa yang nggak ngedap-ngedap? Jadi bab itu tentang bab penyakit menular. Ya. Nah, di hadis itu disampaikan bahwa tidak ada atau penyakit itu sebenarnya bukan jadi tidak ada penyakit yang menular. Karena penularan itu hanya atas izin Allah. Ya. Jadi memang ada penyakit orang tertular ada. Tapi tertularnya itu ya karena izin Allah. Buktinya apa? Ada orang yang misalnya sakit ya, sakit menular nih. Lalu ada 3 orang yang sehat, mendekati atau dekat sama orang yang sakit menular tadi. 1 orang tertular, 2 orang tidak. Berarti kan ada yang tertular, ada yang tidak. Berarti tertularnya dia itu bukan karena penyakitnya menular, tapi karena Allah mengizinkan orang itu tertular dan tidak mengizinkan orang yang lain tertular dengan cara memberikan tingkat imunitas yang berbeda kepada tubuh 3 orang itu. Lah gitu loh, logikanya begitu. Jadi bukan kok kemudian kita menyalahi fakta empiris ilmu kedokteran bahwa ada penyakit menular, bukan. Tapi Rasulullah Muhammad SAW sedang ingin meneguhkan keimanan kita bahwa semua itu atas izin dan atas tidak izinnya Allah, gitulah. Itu maksudnya. Nanti kita akan masuk ke ayat ini. Jadi ada satu hadis yang menyatakan tidak ada penyakit menular itu. Itu tidak bertentangan dengan satu hadis. Ada hadis lain begini. Jika ada satu wabah penyakit di satu daerah, kalau kamu berada di luarnya, maka jangan masuk ke dalamnya. Tapi jika kamu sudah kadung berada di dalamnya, maka jangan keluar darinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukan kok kemudian buta terhadap fakta penyakit itu menular. Buktinya beliau menyatakan kalau ada daerah yang sedang kena wabah penyakit, jangan masuk. Berarti itu kan ada tindakan preventif yang berbasiskan pengetahuan bahwa supaya kamu tidak tertular, kan gitu. Sementara kamu kalau ada di dalamnya, di dalam sebuah daerah yang ada wabah penyakit, maka jangan keluar darinya. Karena bisa jadi kamu sudah terpapar
wabah itu supaya tidak nulari orang lain. Nah, kenapa Rasulullah kok di hadis lain yang sama-sama muttafaq alaih menyatakan bahwa tidak ada penyakit menular? Karena waktu itu disampaikan bahwa kepercayaan masyarakat Arab saat itu penyakit itu misalnya ada penyakit taun ya, taun itu penyakit cacar, kemudian penyakit lepra atau kusta. Nah disampaikan di situ gitu, ada penyakit karena burung hantu, karena bulan Safar kan gitu, karena bulannya, karena burung hantunya atau karena orangnya, tidak ada begitu. Nah, kenapa Rasulullah menyampaikan itu? Supaya begini, manusia itu tetap berikhtiar supaya tetap sehat, berikhtiar ketika sakit ayo tetap berobat, berikhtiar kalau memang itu penyakit menular menghindari atau menjaga jarak, tetapi di saat yang sama kita juga harus iman bahwa semua itu atas izin Allah, bukan karena si A si B karena ini itu maksudnya. Sehingga ketika beliau menyatakan tidak ada penyakit menular, itu juga berbasiskan fakta. Faktanya apa? Ya tadi yang saya kasih contoh tadi. Kalau ada satu orang sakit, lalu misalnya ada 2 orang yang dekat sama dia, yang kalau itu secara teori pasti tertular, yang satu tidak. Nah, gitu kan. Jadi misalnya pandemi wabah buatan kemarin, wabah rekayasa kemarin itu banyak memberikan fakta ini. Jauh lebih banyak orang yang dekat dan segala macam yang nggak ngapa-ngapain. Jauh lebih banyak daripada yang ngapa-ngapain. Dan yang ngapa-ngapain pun matinya ya mati karena orang dibekap nggak mati gimana? Orang sudah sakit tapi dibekap ya matilah, gitu kan? Nah itu menunjukkan bahwa kalau orang yang tadi tertular ya memang karena Allah hanya memberi sedikit kemampuan atau daya imunitas tubuhnya. Sementara orang yang tidak tertular itu Allah memang memberikan di tubuhnya itu level imunitasnya itu tinggi sehingga dia tidak tertular. Gitu kan? Jadi tetap secara saintis dawuh Rasulullah tadi tidak berbenturan. Loh, apa hubungannya dengan ayat ini? Di masa lalu maupun di masa sekarang, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Mereka berdoa atau meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kepadanya. Entah itu kepada batu, kepada keris, kepada apa lagi? Yang biasanya nenek-nenek moyang kita itu. Macam-macam. Oh, sampai sekarang aja masih ada. Kemarin saya lihat video itu ada ya berpakaian Pak Haji gitu, memimpin sekelompok orang, ada sebuah batu bau besar gitu, lalu dibalut dengan bendera merah putih, lalu berdoa di situ. Ya yang dibaca memang ya sholawat, ya Allahumma Allahumma, tapi yang disentuh dan dicium-cium apa? Batu. Gitu kan. Kita mencium Hajar Aswad di Ka'bah. Itu ya semata-mata karena taat Rasulullah. Itulah kenapa Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad di dalam tawafnya, Umar menyatakan begini, hai Hajar Aswad, seandainya Rasulullah tidak menciummu, aku tidak sudi loh mencium kamu. Karena aku tahu kamu hanyalah batu yang tidak bisa memberi mudarat maupun manfaat. Nah itu loh, logika imannya Umar bin Khattab itu.
secara cerdas dia masih menggunakan logika yang benar, bahwa batu hanyalah batu. Tetapi secara iman dia tetap sami'na wa ta'na tanpa membantah. Itu loh. Itu. Jadi irisan yang benar antara iman dan logika itu di situ. Jadi kita tidak menggunakan logika untuk alasan tidak taat. Tapi justru logika itu untuk menguatkan agar kita taat. Itu ya. Jadi makanya sampean dan saya meskipun di zaman modern begini kadang praktik-praktik itu masih ada. Gimana Gus dengan ke dokter? Ya harus. Ikhtiar untuk berobat ke tukang pijet, ke dukun beranak. Dukun beranak loh ya, jangan dukun yang macam-macam. Ya, jangan dukun yang datang disembur biur. Nah, enggak itu. Maksudnya yang kalau dukun beranak saya percaya itu. Karena memang menggunakan teknik-teknik tradisional yang tidak melanggar syariat. Enggak apa-apa, itu harus tetap ikhtiar. Kalau keseleo ya ke tukang pijet. Kalau batuk ya minum kencur. Ya kencur apa kunir? Kencur ya. Kencur. Kan gitu. Kalau sakit perut ya minum apa? Minum kunir biar adem. Apakah kunirnya itu yang menyembuhkan? Tidak. Itu adalah alat yang diberikan Allah agar kita berikhtiar. Itu berdoanya ya la syifaun illa syifauka gitu. Tidak ada obat kecuali obat darimu ya Allah, asfi ya Allah, kan gitu. Idza maritu apa? Ya, fa idza maritu fa innaka tashfi ya kan? Engkaulah yang jika kami sakit, maka kamu sakit engkaulah yang menyembuhkan ya Allah. Tapi ada yang gini, tombo teko loro lunga nang Ponorogo poe gitu ada gitu. Ya, ya bisa jadi tetap begitu. Supaya kita tidak terjerumus kepada perilaku jahiliyah yang diterangkan Quran ini itu lho ya. Karena padzalika huwa dhalalul ba'id yang menyembah batu apa segala macam itu dalam ayat disebut sebagai kesesatan yang jauh. Jadi gini, apa yang dimaksud dengan kesesatan jauh? Gini loh, kalau kita itu tujuannya berjalan ke barat, kemudian agak melenceng ke barat daya, mereng kanan dikit gitu, atau agak melenceng ke barat laut, ngiri dikit gitu, itu namanya tersesat nanti lama-lama, tapi nggak jauh gitu loh. Tapi kalau kita tujuannya ke barat, terus melencengnya ke timur, nah ini loh yang dimaksud dengan apa? Tersesat yang jauh. Jadi kalau sampean memang diperintah untuk hanya tawakal nyembah kepada Allah, terus sampean sedikit kurang khusyuk misalnya, sudah berusaha khusyuk tapi belum bisa khusyuk, ini namanya agak melenceng, gitu aja. Tapi kalau sampean ini diperintah nyembah Allah, hanya minta kepada Allah, terus sampean minta kepada Roro Kidul, begitu Roro Kidul sampean mintai, ternyata dia nggak mau, terus dia pindah ke Lor, gitu dah. Nyirorolor namanya. Itu namanya dhalalan ba'id, karena ke barat kok minta ke timur gitu lah. Jadi ini yang membedakan. Yad'u lamang darruhu aqrabu min naf'ihi. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh kata Allah, labi'sal maula wa labi'sal ashir, itu adalah seburuk-buruk tempat minta tolong dan seburuk-buruk sejahat-jahatnya kawan. Makanya jangan sekali-kali, jangankan kok melaksanakan, timbul niat aja lo jangan untuk berteman dengan jin ya.
baik untuk pesugihan, tahu ya, baik untuk pesugihan maupun untuk apa, penglaris, untuk apalagi yang biar disukai orang itu, pengasih, ya kan, tusuk pengasih, macam-macam itu jangan. Memang bisa dan memang ada karena jin bekerja di sana. Tapi ingat loh ya, dulur, sebaik-baik manusia, sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruk manusia loh. Jadi tetap saja mereka punya niat tidak baik. Sehingga di sini disebut sebagai walabi'sal ashir, seburuk-buruk teman. Ini Quran yang ngomong. Jadi nggak usah kemudian sampai entah karena mimpi apa terus merasa bisa menguasai jin. Saya ini orang yang diberi karomah Allah. Saya akan datangkan 1000 jin untuk menjaga acara ini. Siapa ente? Enggak ada istilahnya Nabi Rasul yang kemudian begitu. Dulu Nabi Sulaiman pun hanya karena diizinkan Allah. Itu pun dengan dijaga Allah. Buktinya apa? Begitu Nabi Sulaiman meninggal, para jin kan tidak tahu tuh. Begitu sudah diberitahu oleh Allah, mereka andaikan tahu gitu, tadi nggak mau aku disuruh ini, suruh itu. Jadi karena izin Allah lah, sampean dan saya ini siapa kok merasa mampu mengendalikan, nanti akan kudatangkan 1000 jin untuk menjaga acara apa? Ulang tahun ini. Acara ulang tahun. Tidak ada kalau menguasai, tetapi ternyata dikuasai. Karena para jin yang sampean bersekutu dengannya, entah untuk penglaris, entah pesugihan, pengasih, atau apapun, di sini memang kayak membantu sampean. Memang dia menjalankan sihir-sihirnya, sehingga dagangan sampean laris dan sebagainya. Tetapi nanti di akhirat, para jin itu akan menjadikan sampean sebagai perahu di atas api neraka. Dia minta balasannya. Dulu saya yang membantu kamu, sekarang kamu bantu saya. Mau dibilang balik. Jadi jangan, ya. Meskipun ya sekilas secara duniawi mungkin mendatangkan manfaat seperti itu, tetapi manfaat yang pertama hanya bersifat instan, yang kedua yaitu nanti berdampak buruk. Di dunianya juga akan menjauhkan dari Allah. Sholatnya jadi nggak karu-karuan, pokoknya jelek lah, ya jangan. Makanya di sini disebut walabi'sal ashir. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah mengerjakan apa yang dikehendaki. Jadi di sini sekali lagi dulu, Allah selalu menempatkan alladzina amanu, terminologi iman di awal, tetapi selalu diikuti juga dengan terminologi amilus solihah. Artinya iman saja kalau hanya di bibir dan di hati, itu tidak cukup. Harus diikuti dengan wa amalu bil arkan. Diterapkan dalam perbuatan. Makanya di sini disebut diikuti dengan wa amilus solihah. Kalau cuma ngomong, aku percaya beriman kepada Rasul. Buktinya apa? Buktinya aku punya grup sholawat. Belum, dulur. Iman kepada Rasul ya dengan cara amalu bil arkan yang mengikuti perilaku Rasul. Begitu. Apa perilaku Rasul? Ya yang mulai yang paling ringan-ringan dulu lah. Kalaupun enggak yang berat-berat. Mulai dari cara makan, jangan tangan kiri. Kan pelan-pelan aja dulu. Suruh tangan kanan. Mulai dari masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk rumah dengan berdoa, masuk masjid dengan kaki kanan. Kan gitu, hal-hal yang ringan dulu. Jangan makan sambil berdiri, apalagi berlari.
Kalau tidur miring kanan, meludah ke kiri. Kalau ada yarhamukallah, Mbak Hing bilang yarhamukillah. Tapi yang Mbak Hing bilang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dulu. Gitu. Itu hal-hal ringan yang merupakan sunnah. Sehingga dari sana kita mempraktekkan iman kita. Nanti naik lagi pada sunnah Nabi di mana sholat duha tidak pernah meninggal. Kemudian naik lagi kalau mampu sholat tahajudnya. Nanti naik lagi kalau sudah bisa puasa sunnahnya. Kan hal-hal ringan gitu. Kalau kemudian sudah mampu, lalu mulai dari sedekahnya. Kalau sudah mampu lagi mulai dari jihad dakwahnya. Itu. Jadi ke arah sana kita wa'amilus sholihah itu. Dan orang-orang yang semacam itulah yang kemudian oleh Allah dijanjikan jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya. Apakah kelompok sholawat tidak baik? Ya baik, no. Saya aja punya kok. Punya. Nah, ini anak-anak punya grup terbangan. Teprok, brung. Gimana itu? Punya. Tapi kita tidak membatasi diri berhenti di situ, gitu loh maksudnya itu ya, jelas. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguhnya Allah mengerjakan apa yang dikehendaki. Mangkana yadhunnu alla yansurahullahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ilas samai tsumma yaqba falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghid. Jadi kan ini Nabi Muhammad SAW itu kan banyak ditolong Allah ya. Segala macam tipu daya mereka itu tidak mempan gitu loh. Tidak mempan, sudah di fitnah-fitnah kok ya pengikutnya lo kok tambah terus gitu kan. Sudah kemudian dengan cara kekerasan mulai dari disiksa wis macam-macam lah, diusir, diboikot ya kan, bahkan dibunuh. Tapi kok pengikutnya nambah terus. Difitnah nggak karuan segala macam, tapi kok ya orang masih percaya. Maka kata Allah, orang-orang yang mengira bahwa Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu coba toh, dia suruh bikin tali ke langit, lalu suruh potong. Maksudnya apa? Ya teruskan aja kamu bikin tipu daya untuk memutuskan tali pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Coba aja, potong aja. Lalu kita lihat apakah fal yang dur, hal yudhibana, apakah kaiduhu, tipu dayanya itu bisa melenyapkan pertolongan Allah. Mayagid, apa yang membuat dia marah itu. Tidak bisa, kata Allah. Itu. Jadi, makanya kan di sini gini tuh lor, ketika kita teguh pada tali agama Allah, maka Allah berfirman kan, intang surkum yang surkumum Allah, wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan keimananmu. Nah, di sini kita harusnya percaya bahwa ketika kita teguh pada aturan Allah, kita ngaji, kita segala macam, lalu kemudian kadang dihina-hina. Woi, kamu ngaji itu ngaji radikal. Ngaji di situ itu ngaji apa? Terlalu keras, terlalu dalam. Sedalam apa sih dulu? Terlalu apa? Ekstrim. Begini begitu, sampean bertawakal saja. Sudah, jangan mundur. Allah pasti menolong. Gitu. Atau kalau misalnya sampean karena ingin teguh pada syariat, menghindari hal-hal yang sifatnya syubhat, kemudian mungkin ya dijauhi teman, atau mungkin ekonominya agak menurun dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Itu kan menolong agama Allah. Sampean pasti akan ditolong Allah. Ya, lewat jalan yang min haitsu la yahtasib, dari jalan yang sampean dan saya tidak tahu. Karena itu teguh aja. Jangan minder, jangan mundur. Tetap maju. Insya Allah nanti ditolong Allah. Saya rasa itu. Enggak, kalau ada satu dua hal yang mau di
sampaikan atau dinyatakan, silakan. Cintanya Gus. Ya, silakan. Ini ada orang yang sakit, terus orang yang sakit itu datang kepada orang yang pintar atau orang kiai, terus di situ dikasih air, di dalam air dikasih tulisan-tulisan Arab. Itu bagaimana, Gus? Jadi gini, praktek memberi obat terhadap seseorang dengan memberi air dan kemudian didoain itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi praktek itu saya ulangi boleh dan benar. Artinya itu dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang sakit dulu, kalau kemudian dibawa kepada Rasulullah, itu kemudian Rasulullah biasanya lalu orang itu datang bawa air, itu, kemudian sama Rasulullah air itu didoain, ya didoain dengan doa-doa. Ada beberapa doa, misalnya ada adhibil bas, Rabbin nas ashfi wa anta syafi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifa'u la yughadiru syaqman. Misalnya itu ya. Kemudian ada juga didoain oleh Rasulullah, misalnya Bismillah turbatu ardina miriqoti ba'dina yushfa syaqimuna biidni rabbina. Itu didoain itu. Jadi biasa Rasulullah memberi itu. Tetapi begini, tidak ada lagi kemudian ditambah-tambahi dengan bendera Manchester United atau dengan patung Ronaldo. Tidak ada. Ya cukup gitu aja. Ya air putih, ya ikuti Rasulullah aja lah. Atau Rasulullah juga pernah memerintahkan untuk memberi obat, beberapa obat yang disarankan Rasulullah, misalnya madu, ya. Kemudian pernah juga Rasulullah memerintahkan untuk membekam. Kemudian ada juga kalau ada beberapa itu yang dengan membakar besi, ya. Kemudian ditempelkan itu. Kemudian juga Rasulullah memerintahkan untuk dengan kompres. Jadi kata Rasulullah diperintahkan untuk fa'ubri'u duha bilma, dikompres itu ya. Atau beliau Rasulullah juga annabru daha bilma. Jadi ya'muruna, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk annabru daha bilma, untuk mendinginkan dengan air. Lalu ada juga Rasulullah menyampaikan bahwa diperintahkan untuk pakai jinten. Jinten itu apa? Lada hitam. Itu juga pernah. Lalu Rasulullah pernah juga perintahkan untuk mengobati dengan gahru, ya, kayu gahru. Jadi kayu gahru itu kata Rasulullah bisa mengobati beberapa penyakit, ya, jinten hitam dan sebagainya. Artinya itu boleh, ya, itu boleh. Ada juga Rasulullah membuat namanya beberapa, tapi intinya adalah tidak ada hal-hal yang sifatnya buatan-buatan yang kemudian mengandung apa itu. Semuanya dari alam, dari alam. Maka pengobatan yang kemudian seperti itu bisa. Jadi tidak ada raja atau apa itu namanya. Lalu pernah juga para sahabat, tidak hanya Rasulullah ya, para sahabat juga pernah berjalan di satu kabilah gitu. Kemudian para sahabat itu karena lapar, lalu minta tolong lah
apakah ada makanan gitu. Nah, sama orang suku tadi tidak dikasih makanan. Lalu entah karena kuasa Allah, orang ketua sukunya itu sakit, digigit ular berbisa gitu. Nah, diapain nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang usul, tolong mungkin orang yang tadi safir rombongan tadi mungkin bisa. Akhirnya orang datang, tolong bisakah kamu ada yang bisa ngobati gitu. Nah, di antara sahabat itu ada yang angkat tangan, ya saya bisa, tolong dong ngobati. Nggak mau. Tadi kamu dikasih, minta makan aja dikasih kok. Aku mau ngobati, tapi kamu nanti bayar. Nah, sekarang wani piro gitu istilahnya. Akhirnya datang, diundang ke sana, singkat cerita, dikasih air, didoain, sembuh tuh si kepala suku tadi itu, sembuh. Nah, ketika sembuh, kemudian dikasih beberapa kambing muda. Nah, setelah itu dibawa ke Rasulullah, dibawa ke Madinah, terus mau langsung dibagi. Ayo ini dimakan, kata si seorang sahabat, jangan. Kita tunjukkan Rasulullah dulu, hal-hal gini boleh enggak gitu kan. Sama Rasulullah diceritain gini. Rasulullah sambil menahan tawa bilang, loh, kamu kok tahu? Kamu bacain apa? Kok bisa sembuh? Saya bacain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, gitu. Terus sembuh? Enggak ya Rasul. Kamu dikasih upah? Enggak ya Rasul. Ini untuk Rasulullah. Rasul dikasih 2 kambing kecil gitu. Rasul ketawa, ya gak apa-apa. Ya enggak apa-apa gitu. Jadi hal-hal semacam itu enggak ada hal-hal yang sifatnya melenceng dari syariat itu boleh ya. Tapi kalau kemudian ditambahi dengan hal-hal yang aneh. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi itu dibacakan, bukan kok kemudian ditulis, dirobek lalu suruh minum, enggak ada. Ya dibacakan oleh sang tabib tadi. Jadi itu memberi kita dasar bahwa sebenarnya memperoleh upah dari pengobatan itu boleh. Asalkan cara pengobatannya tidak menyimpang dari syariat ya. Jadi misalnya sampean tukang bekam, lalu sekali bekam 50, 75 atau 100 boleh. Tukang pijat, lalu ada nariknya berapa boleh, ya halal itu. Nah, asalkan bukan bikin plang di depan rumah, menerima jasa, memperlaris dagangan, apalagi membuat cari jodoh cepat, apalagi kirim apa ndak ada ya. Jadi kalau zaman buka tukang pijet urat apa aja, asam urat gitu-gitu ya, boleh. Tapi pokoknya jangan sampai melanggar ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu insya Allah Sabtu besok ya, Sabtu lagi. Besok insya Allah kita libur. Tetap jaga kesehatan. Dan sekali lagi, yuk selalu menyandarkan diri, kehidupan kita jalani berdasarkan apa yang Allah atur di dalam Quran maupun hadis. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengingatkan jasmani rohani kita, dan suatu saat memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma fil mu'minin muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt wa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana istina min al-jinni wa syaitan sa'in rabbana natina wa lana ربنا ما فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك ربي أعوذ بك آمين. اللهم تعالى برحمتك اللهم زدنا رحمة بيدك وقدم اللهم اغفر لنا سفر سبيلنا اللهم فاتر السماوات والأرض علم الغيب أعوذ بك من شر في شر الشيطان الشرير وأعوذ بالله من شر البلاء والقدر كشف واسمه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma rahamna warahmatullahi bil wabarakatuh. Qur'an Matur nuwun, Bu. waj'alna imam